Nah, kalau menariknya nih Pak, menarik jadi ahli gizi itu apa sih? Atau mungkin ada pengalaman-pengalaman yang akhirnya tertarik ke gizi gitu? Jadi gizi itu ranahnya kan sebetulnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Balik lagi nih teman-teman di Kukusan Kumpul-Kumpul Santuy. Halo, kenalin nama aku Puspa. Saat ini aku mahasiswa semester 8 dari jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta nih. Nah, pada episode kali ini kita akan mengenal lebih dekat jurusan gizi di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Karena belakangan ini, akhir-akhir ini, gizi atau dunia pergizian itu begitu populer ya di kalangan media sosial maupun dari mulut ke mulut. Jadi buat teman-teman apalagi calon mahasiswa di tahun ini yang kepo tentang gizi di khususnya di gizinya Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, bisa simak video ini sampai akhir ya. Nah, di sini juga kita sudah kehadiran narasumber yang sangat luar biasa. Kita sapa, bagaimana kabarnya Bapak? Baik Mbak Dini. Sehat nih Pak? Sehat, Alhamdulillah. Nah, ini juga kedatangan dari Ketua Jurusan Gizinya langsung, Kepala Prodi Diploma 3 dan Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Nah, mungkin dari Pak Nur bisa menyapa teman-teman yang ada di rumah nih Pak. Hai, saya Nur Hidayat, Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Ya. Oke. Saya Susilo Wirawan, Ketua Program Studi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Hai, saya Waluyo, Ketua Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Poltekkes Yogyakarta. Oke, udah kenal ya teman-teman. Ada Pak Nur, Pak Susilo, dan Pak Waluyo yang akan berbagi informasi, sharing-sharing tentang gizinya Polkesyo nih. Mungkin langsung saja ya Pak. Jadi jurusan gizi itu apa sih Pak? Dan prodi apa aja atau program studi apa aja yang ada di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ini? Mungkin dari Pak Nur bisa membantu menjawab. Mbak Puspa, Mbak Dini. Mbak Puspa aja Pak, kalau di sini. Iya. Benar. Ya, jadi saya cerita dulu ya mengenai bagaimana perkembangan pendidikan gizi di Indonesia itu ya. Tadi benar, sekarang lagi ngehit ya. Betul banget. Diomongin, diperbincangkan di berbagai platform media itu mengenai gizi. Ya. Jadi sebetulnya Indonesia itu sudah mempunyai lembaga makanan rakyat itu sejak tahun 1950 ya. Jadi memang tugasnya untuk memberikan untuk gizinya ya bagi bangsa Indonesia, khususnya bagaimana memenuhi permasalahan gizi itu bisa teratasi di Indonesia pada saat itu. Nah, lembaga makanan rakyat ini pertama kali memang mendidik hanya 14 orang Mbak Puspa ya. 14 orang itu dari sekolah keguruan putri, apa istilahnya, ibu-ibu yang mungkin anak-anak putri itu dididik hanya 1,5 tahun, itu menjadi ini punya kemampuan untuk menyusun diet ya, menyusun diet itu untuk rumah sakit, sehingga dia setelah di kursus itu cukup 1,5 tahun itu ditempatkan di rumah sakit di Indonesia, karena rumah sakit besar ya di Jakarta, Semarang, Medan, Surabaya begitu. Itu sangat kurang sekali karena kebutuhan mengenai tenaga gizi itu baik di rumah sakit khususnya sangat tinggi ya. Kemudian lembaga makan rakyat ini meningkatkan ya, ada sekolah juru penerang gizi, kemudian pendidikan nutrisionis dan ahli diet gitu, dan ada yang dari SMA B ya, SMA IPA itu akan dididik menjadi akademi gizi tadi.
Nah, ada tingkatan yang sampai tahun 80 itu sekolah menengah kejuruan atas, untuk SMAK gizi ya. Jadi sekolah jadi ada menengah kejuruan atas SMK. untuk gizi. gizi. Ya. SMK. Jadi itu kayak sekarang SMK ya, SMK. tapi tambah 1 tahun. Kemudian ada diubah lagi menjadi tahun 80 itu levelnya dinaikkan, grade-nya menjadi sekolah pembantu ahli gizi, D1. SPAG. Nah, itu yang sampai tahun 2001 masih ada ya, sekolah pembantu ahli gizi yang D1. Untuk yang jenjang diplomatika gizi itu sejak tahun 1955 sudah ada akademi gizi yang ada di Jakarta di Kebayoran Baru ya, gitu. Nah, karena kebutuhan untuk ahli gizi, ahli diet di rumah sakit, kemudian juga di dinas kesehatan provinsi, di puskesmas, di kabupaten itu sangat tinggi, maka diperluas ya kampus-kampusnya itu, kampus akademi gizi. Selain di Jakarta, kemudian ada di Medan, Makassar, di Malang ya. Nah, termasuk Jogja itu. Jadi Jogja itu tahun 1984 kita mulai berdiri Akademi Gizi. Akademi Gizi Ya, di Jogja. Akademi Gizi di Yogyakarta ini. Nah, kemudian sesuai dengan regulasi perkembangan di kebijakan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, juga di Kementerian Kesehatan, ini berubah, mengalami metamorfose, Ya, perubahan kelembagaannya ya, walaupun sama tetap masih diplomatika jenjangnya, tetapi ada perubahan nama itu tahun 1996 ya kalau nggak salah itu berubah menjadi pendidikan ahli madya yang tadinya akademi gizi berubah menjadi pendidikan ahli madya gizi. Nah, kemudian mulai tahun berapa itu ya? 2001. 1997. Balik lagi ke akademi gizi, hanya 2 tahun. Akademi gizi lagi, kemudian baru tahun 2001 ada kebijakan semua akademi kesehatan tadi, berbagai profesi tadi itu difusikan, disatukan menjadi Politeknik Kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, kita yang di wilayah Jogja itu ada 6 profesi ya, perawat, bidan, gizi, analis, kemudian gigi ya, dan juga kesehatan lingkungan itu jadi satu dalam Poltekkes, sehingga organisasinya sekarang jadi Poltekkes dan kita jurusan gizi ya, yang untuk mendidik diplomatika, kemudian berkembang lagi mendidik sarjana terapan ya, gizi dan dietetika, kemudian berkembang lagi kita mulai tahun 2018-2019 sudah mendidik pendidikan profesi dietitian. Nah, kira-kira seperti itu lah. Ya. Sangat panjang sekali perjalanannya. Sangat panjang, dan kita metamorfosa perkembangan pendidikan di ini tentunya kita mengikuti regulasi kebijakan yang ada di pemerintah. Oke, mungkin kalau dari Pak Susila ataupun Pak Waluyo ada yang mau ditambahkan nih tentang apa sih gizi kita? Pak Waluyo mungkin. Ya, jadi jurusan gizi ya merupakan salah satu kalau tenaga kesehatan itu sekarang ada tenaga medis, kemudian tenaga kesehatan dan tenaga penunjang. Nah, jurusan gizi ini merupakan salah satu tenaga medis, Mbak ya. Tenaga medis yang mempelajari pentingnya nutrisi, pentingnya gizi dalam seluruh kehidupan atau dari mungkin sejak janin ya, bayi sampai lansia, itu kebutuhan gizinya berbeda-beda, sehingga sangat penting untuk menanggulangi berbagai masalah gizi. Disitulah pentingnya jurusan gizi akan
keberadaannya nanti dalam membangun negeri ini tercinta lewat gizi. Iya, lewat gizi dari hidup kehidupan gitu ya Pak, Iya, dari gizinya. Dari Pak Susilo mungkin mau Ya, menambahkan? kalau karena saya dari D3 ya Mbak ya. Oh, iya. Jadi nilai positifnya atau nilai lebihnya itu kan tadi sudah diceritakan sama Pak Kajur bahwa dari sejak awal itu sudah ada D3 gizi ya. Sampai sekarang pun juga masih bertahan namanya D3 gizi. Kemudian untuk kenapa kok D3 gizi? Karena kalau biasanya alasan mengapa dipilih itu salah satunya karena waktunya pendek. 3 tahun itu kan pendek daripada 4 tahun atau yang 8 tahun misalnya gitu. Berapa? 8 semester. Sehingga waktu yang pendek itu bisa istilahnya orang mau mencari segera mendapatkan pekerjaan itu kan lebih singkat begitu. Walaupun nanti pada akhirnya itu juga masih bisa melanjutkan studi gitu. Jadi bukan tertutup atau bukan stop sampai di D3 karena masih bisa melanjutkan studi. Biasanya memang alumni-alumni kita sambil bekerja itu melanjutkan untuk yang semacam alih jenjang itu sekarang namanya RPL, nanti bisa ke Pak Waluyo. Ada kita juga di sini untuk yang RPL itu istilahnya dulu namanya alih jenjang ya, sekarang RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi yang selama 3 tahun kuliah tadi itu diakui sebagai rekognisi, itu pengakuannya. Sehingga kalau kita ingin meningkatkan jenjang ke S1 atau ke D4 ya, STR tadi itu tinggal menambah kurangnya saja gitu, tinggal menambah 1 tahun atau 2 semester. Jadi yang 3 tahun itu sudah diperhitungkan. Jadi nggak memulai dari awal gitu. Itu kalau dari D3-nya, D3 gizinya itu sendiri. Gitu kira-kira. Oke, berarti ada 3 program studi nih teman-teman. Ada Diploma 3, Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, dan yang baru-baru ini di tahun 2018 di Polkasyu ini ya, ada Pendidikan Profesi Dietitian. Nah, kalau yang membedakannya sendiri Pak, dari Diploma 3, Sarjana Terapan atau STR Gizi yang kita sering sebut sama Pendidikan Profesi itu bedanya dari mananya sih Pak? Ya, tentunya level kemampuannya berbeda ya. Level kemampuan, kemenangan, dan peran nanti setelah lulus itu juga akan berbeda. Kalau Diploma 3 gizi itu kan levelnya pelaksana ya. Kemudian yang sarjana terapan gizi itu middle supervisor lah gitu. Lebih di atasnya D3. Kalau yang pendidikan profesi itu memang sudah mandiri ya, artinya profesi dietitian itu mampu bekerja secara mandiri dan dia menjadi top manajemen kalau di rumah sakit, di rumah sakit atau di ya khususnya di rumah sakit itu memang menjadi yang lebih tinggi. Nah, kalau yang sesuai dengan Undang-Undang 17 2023 kemarin ya. Artinya regulasi sekarang sudah jelas ya. Untuk tenaga kesehatan itu kan harus pertama exit exam Ukomnasnya itu harus lulus uji kompetensi nasional. Kemudian baru bisa memperoleh STR, surat tanda registrasi. Nah, surat tanda registrasi itu diperuntukkan bagi tenaga gizi ya, khususnya kalau tenaga kesehatan yang lainnya, tenaga kesehatan dan khususnya tenaga gizi itu yang vokasi dan profesi. Jadi hanya bisa diberikan pada lulusan Diploma 3, lulusan sarjana terapan dan pendidikan profesi. Kalau kita berarti D3 gizi, sarjana terapan gizi dan dietetika serta profesi dietitian itu punya hak untuk mendapatkan STR. Nah, STR itu apa sih? Itu pengakuan dari negara ya. Surat tanda registrasi itu pengakuan dari negara sebagai tenaga kesehatan. Tanpa itu kita nggak bisa sebagai nakes memberikan bekerja atau memberikan pelayanan di fasilitas kesehatan. Jadi kalau mau mengisi formasi di puskesmas, di rumah sakit ya, atau di fasilitas-fasilitas kesehatan yang intinya memberikan pelayanan gizi, itu harus memiliki STR itu. Surat tanda registrasi. Nah, memang dari Diploma 3, sarjana terapan gizi maupun pendidikan profesi dietitian itu lingkup
bidang yang diajarkan sama, ada gizi masyarakatnya, community nutrition ya, kemudian juga ada gizi klinik ya, clinical nutrition, kemudian ada penyelenggaraan makanan, food services, dan ada ya, itu yang 3 hal itu yang penting harus dikuasai. Oke, kalau lama kuliahnya mungkin ada bedanya nih Pak Susilo. Ya, kalau ya tadi sudah disampaikan juga, kalau D3 itu memang 3 tahun ya. Tentu saja nanti berbeda, tadi sudah disampaikan Pak Rajul bahwa kewenangan masing-masing lulusan ini berbeda karena memang jenjangnya berbeda ya. Di jenjang KKNI kalau yang D3 gizi itu masuk di level 5. Jadi istilahnya kewenangannya itu juga tidak sebanyak kalau yang levelnya STR maupun yang profesi. Misalnya untuk kewenangan yang lulusan D3 gizi, misalnya itu untuk memberikan pelayanan pada orang yang sehat. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan kepada pasien tetapi yang tidak kompleks. Jadi sakitnya itu yang tidak komplikasi gitu. Sebenarnya seperti itu. Walaupun pada kenyataannya di lapangan kadang-kadang ya saking karena nggak ada yang jenjang yang lebih tinggi, adanya yang D3 ya, D3 gizi itu juga kadang-kadang kewenangannya sampai bukan yang tunggal saja gitu ya, yang kompleks. Karena memang ya itu tadi biasanya alumni-alumni yang sudah berpengalaman di rumah sakit ya maupun di fasilitas layanan kesehatan lainnya itu bisa melakukan hal-hal yang semacam itu. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan ada kemampuan ya, kemampuan tadi kalau jenjang D3 itu lebih ke terampil ya, karena memang itu keterampilan, jenjang keterampilan itu nutrisionis terampil. Nanti kalau seandainya nanti diangkat gitu, difungsionalkan, itu masuk di jenjang yang nutrisionis terampil. Nanti berbeda nanti kalau yang STR nanti ke ahli gitu. Kalau kita di D3 itu batasnya adalah terampil. Walaupun juga nanti bisa dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya, level tertinggi dengan melanjutkan studi yang saya jelaskan yang RPL tadi. Itu, Mbak. Okay. Mungkin dari Pak Waluyo mau menambahkan buat yang STR nih khususnya. Ya, untuk yang STR ini ada 2 ya Mbak ya. Ada yang reguler itu dari SMA atau yang lainnya, SMK juga bisa ya. Kemudian ada yang menerima dari tadi disebutkan Pak Susilo ada rekognisi. Jadi yang sudah lama bekerja itu nanti berdasarkan portofolionya diakui sebagai mata kuliah. Jadi untuk yang dari SMA itu setara dengan S1, jadi 8 semester ya atau 4 tahun. Kemudian yang dari RPL itu yang dari D3 ini sementara ini masih masih kayak transfer nilai dari D3 ke D4. Jadi dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 2 semester atau 1 tahun ya. Jadi meneruskan itu ya, tapi nanti ada penyesuaian yang harus dilakukan sehingga nanti mendapat kompetensi yang sama antara yang dari SMA dan yang dari lanjutan tadi. Mungkin itu yang masa studinya ya, dengan 4 tahun yang dari SMA. Oke, jadi beda ya teman-teman nih, dari diploma 3 tahun, kemudian dari diploma 4 sekolah kuliahnya 4 tahun, sama pendidikan profesi berbeda-beda dan kompetensinya yang didapatkan nanti hasilnya juga berbeda begitu. Nah, kalau misalkan sudah lulus nih, sebutan atau profesi dari yang didapat di diploma 3, STR ataupun pendidikan profesi itu sama atau beda sih, Pak? Iya, tadi Pak Susilo sudah. Kalau yang lulusan D3 itu nanti nutrisionis terampil. Nutrisionis terampil. Kalau gelarnya Pak, gelarnya? Gelarnya gelar Ahli Gizi. Oh, AMD Gizi. Oke. Ahli Madya Gizi. Kalau yang STR Bapak? Sarjana Terapan Gizi. STR Gizi. STR Gizi. Sarjana Terapan. Okay. Jadi kalau yang dari S1 itu Sarjana Gizi. SGZ. Yang dari STR itu Sarjana Terapan Gizi. Oke, beda ya, ada terapannya. Kalau dietitian? Yang profesi ya. Yang profesi. Jadi sebutannya juga beda-beda, nggak sama semua langsung jadi gizi, tapi ada
belakangnya beda-beda, ada AMD Gizi, STR Gizi sama dietitian begitu. Dan ini tadi Pak Waluyo kan menyebut ada S1 gizi. S1 ya? ya. Ada juga kan ada juga. Bingung iya yang S1 gizi, sama S1 gizi, STR. ya, itu bedanya di mana? Kalau S1 itu kan jenjangnya jenjang Akademik. ya. Kita kan jenjangnya vokasi. Kalau akademik itu memang lebih nuansa keilmuannya, pengembangan keilmuan, saintifiknya itu lebih Dominan. lebih besar. Sehingga kalau dia itu hanya menyelesaikan sampai S1 gizi ya bekerja di wilayah-wilayah atau di lingkup pekerjaan yang bukan memberikan pelayanan Gizinya. di fasilitas kesehatan, tapi bisa di pengembangan keilmuan ya, misalnya di penelitian, pengembangan, di industri, quality control gitu ya, itu misalnya, atau di ini ya, artinya karena tidak mempunyai hak untuk mendapatkan STR kalau yang lulusan S1 saja, sehingga kalau saya ingin mengabdi di fasilitas pelayanan kesehatan, maka wajib dia harus menambah masuk ke pendidikan profesi. Oke. Nah, gitu. Mungkin juga sedikit menambahkan Pak Nur ya, kalau dari kurikulumnya juga berbeda ya. Kalau dari kita yang vokasi ini lebih banyak, lebih besar proporsinya yang praktek. Itu baik praktek di lapangan maupun di laboratorium. Itu kita prosedurnya sampai prakteknya 60% dari kurang lebih 148 sampai 150 SKS. Mungkin berbeda kalau dengan S1 tadi ya, mungkin lebih sedikit proporsi untuk praktiknya. Cuma levelnya sama di dalam KKN ini, sama-sama level 6. Level 6. Iya, kompetensinya level 6 gitu. Oke, jadi kalau yang membedakan diploma 3, sarjana terapan dan pendidikan profesi, dietitian di Polkesio ini dibandingkan dengan program studi yang sejenis di perguruan tinggi yang lain, mungkin antara yang praktikum dan itu, atau mungkin ada yang lain, Bapak? Ya, dari kan jenisnya beda ya. Ini jenis pendidikannya vokasi, yang itu akademik tadi. Kemudian konsekuensinya kalau pendidikan vokasi itu ya karena yang ini kan adalah kemampuan keterampilannya ya, sehingga bobot pembelajaran praktiknya lebih besar gitu yang vokasi. Kalau akademik kan saintifik ya, keilmuan, maka teorinya lebih besar, lebih besar. Ya. Jadi kalau pengen pengembangan ke arah mikir, keilmuan dan sebagainya di S1. Tapi kalau aku pengen terampil ini melakukan sesuatu ya sesuai ini, misalnya memberikan pelayanan gizi ya, maksudnya di vokasi. Bisa jenjang D3, STR atau profesi nanti lanjutannya gitu. Seperti itu. Dan ini sudah sangat jelas ya, di regulasinya sudah dibuat alurnya itu demikian. Kamu kalau pengen nanti bekerja di rumah sakit sebagai ahli gizi, ya harus ke vokasi karena nanti kan syaratnya STR gitu. Iya. Kalau yang S1 ya boleh, cuma harus nyambung ke profesi dietitian tadi. Ada yang mau iya, ini maksudnya kalau ada unggulan dibandingkan prodi sejenis ya, karena memang kalau di vokasi itu kan Poltekkesnya kan nggak ada di Jogja saja kan, ada 38 Poltekkes. Ya, ada 30, se-Indonesia itu ada 38 Poltekkes, walaupun tidak semuanya ada gizinya ya. Tetapi masing-masing itu ada istilahnya penciri gitu, ada unggulan yang menjadi penciri unggulan bagi prodi tersebut. Nah, kami di D3 itu memiliki penciri promosi kesehatan. Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang paradigma kesehatannya itu bergeser dari yang semula paradigma sakit ya, jadi lebih menekankan pada aspek kuratif dan rehabilitatif. Tapi sekarang dirubah mindset itu ya, paradigmanya ke arah preventif promotif. Kenapa? Karena ternyata misalnya kalau kita melihat angka-angka penggunaan biaya di BPJS itu hampir 80% itu digunakan untuk pengobatan. Artinya apa? Artinya bahwa anggaran Kemenkes yang begitu besar itu hanya habis untuk memberikan penanganan untuk merawat orang yang sakit ini gitu, untuk mengobati orang yang sakit ini, dibandingkan untuk
mencegah, memprevensi atau mempromosi gitu. Oleh karena itu kita mengambil salah satu unggulannya di D3 itu adalah promosi gizi. Jadi menjaga tetap sehat bagi yang sehat ini, jangan sampai jatuh sakit gitu. Jadi ini mungkin yang membedakan antara promosi gizi ya, merupakan unggulan yang di gizi D3-nya Gizi Jogja dibandingkan dengan yang lain. Yang lain ya mungkin yang punya yang lain gitu. Gitu Mbak kira-kira. Kalau yang sarjana terapan ada ciri khususnya nggak Pak? Ya, Polkesio. Ini di Jogja ini Mbak, sarjana terapan gizi vokasi ini satu-satunya ya. Kalau di S1-nya kan ada beberapa ya, dari UGM ada, dari Alma Ata, Unrio dan lain sebagainya, di Tiba juga belum. Ini satu-satunya di Jogja ya. Dan kalau dibandingkan dengan sarjana terapan gizi yang lainnya, kita punya keunggulan dalam pengelolaan asuhan gizi. Penyakit tidak menular ya. Karena luar biasa sekarang effort dan biaya yang diperlukan untuk untuk pengobatan penyakit-penyakit tidak menular yang luar biasa sekarang ya, seperti penyakit kanker, stroke, jantung, ginjal, DM ya, itu sangat dan ke depan ini luar biasa, peningkatan prevalensinya luar biasa. Jadi kita mengambil unggul di dalam asuhan gizi penyakit tidak menular ya. Harapannya nanti bisa mempunyai kelebihan ahli dalam pengelolaan penyakit tidak menular yang sekarang cenderung luar biasa, dan sebagian besar penyebab kematian ya itu yang kita ambil keunggulannya. Jadi kalau D3 gizinya Polkesio ini tentang promosi kesehatan, kalau STR-nya ini tentang pengelolaan penyakit tidak menular nih. Nah, kalau menariknya nih Pak, menarik jadi ahli gizi itu apa sih? Atau mungkin ada pengalaman-pengalaman yang akhirnya tertarik ke gizi gitu? Mungkin dari Pak Nur tahu? Ini pribadi atau boleh pribadi boleh. Jadi gizi itu ranahnya kan sebetulnya selain di aspek tadi kita supporting terapi ya. Kalau di rumah sakit itu kan tadi ada diet ya, macam-macam diet. Diet misalnya penyakit jantung, diet penyakit ginjal, penyakit hati dan sebagainya itu. Kita juga diberi kemampuan untuk bagaimana performa meningkatkan ya, menjaga supaya tetap performanya bagus ya, tidak mudah sakit, kebugarannya bagus. Itu diajarkan sehingga kita bisa memahami, bisa mempunyai kemampuan untuk di dua ranah itu. Ranah meningkatkan performa sehingga mencegah tidak mengalami masalah kesehatan. Juga bisa kalau sudah ada yang sakit kita bisa memberikan support pada dietnya gitu. Jadi luar biasa. Ya. Ya, saya pengen ini misalnya supaya performa saya, kemampuan kebugaran saya bisa meningkat. Oh, datanglah ke ahli gizi, itu nanti bisa. Gitu ya. Jadi itu artinya senang saya karena kita bisa inilah di dua itu ya, mau meningkatkan performa, mencegah kita oke. Mau membantu ya, memberikan support pada orang-orang yang sakit, dietnya kita juga oke. Kita juga bisa gitu. Kalau dari Pak Waluya nih mungkin kenapa jadi tertarik ke gizi? Apa sih menariknya di gizi itu, Pak? Gitu. Ya, gizi itu ilmu dan seni ya. Ilmu itu bisa dipelajari. Kenapa sih kita makan 3 kali sehari dengan jumlah yang tertentu? Kemudian kebutuhan berapa itu sudah ada anunya ya, sudah bisa dipelajari. Jadi tidak hanya sekedar makan kalau nanti mungkin semakin berkembangnya tingkat pengetahuan seseorang itu sangat penting ya. Jadi bisa kenapa saya makan seperti ini, kondisi saya seperti ini, saya kelebihan berat badan atau kurang badan, atau kok saya nggak fit, sering nggak fit dan lain sebagainya. Kemudian seni bisa formulasi, kemudian juga
dibuat yang menarik kan gitu ya. Dan yang jelas kita tidak hanya butuh gizi tapi juga butuh rasa enak, butuh sifat fisik yang baik sehingga bisa diolah, bisa diterima siapa saja yang sesuai gitu ya. Tidak melulu gizi nanti jelas dalam pengolahan ada pengurangan gizi nanti makanya harus makan yang beragam ya, makan beragam sehingga nanti saling melengkapi ya. Tidak baik tentunya ya kalau makan nasi lauknya Indomie sama kerupuk ya. Sama kerupuk sama aja. Bergizi tapi tidak seimbang ya karena benar. hanya karbohidrat isinya. Karbohidrat semua. Sekarang kan dikenal dengan gizi seimbang ya. Beraneka ragam, jumlah yang cukup dan bervariasi sehingga karena tidak ada satu makanan pun yang bisa memenuhi kebutuhan seseorang. Jadi harus semakin makan beragam semakin banyak. Nah, itu seninya di situ. Seninya ya, di situ begitu, di makanan. Kalau dari Pak Susilo nih? Kalau dari saya ya ada paling enggak 3 ya, ada 3 macam yang membuat saya kenapa dulu kok memilih gizi gitu sebagai pilihan untuk melanjutkan studi. Waktu itu yang pertama itu, berarti kalau sekolah di gizi itu pasti ada makan-makannya. Nah itu mungkin tidak dimiliki, tidak dimiliki oleh jurusan. Betul sekali. Bener. Jadi kalau yang lainnya mau makan apa? Kalau saya nggak mau menyebut nanti takutnya salah. Mau makan barang-barang pemeriksaan ya, benda-benda kan nggak mungkin. Tapi kalau di kita kan dari semester 1 saja sudah ada mata kuliah kuliner kan, gizi dasar, udah membuat tumpeng itu kan sesuatu yang menarik kan, makan-makan pasti ya, terutama waktu itu kita masih mahasiswa kan jadi anak kos gitu ya, itu senangnya luar biasa. Itu yang pertama, ini dari segi menariknya kan. Kemudian yang kedua, di gizi itu kita mendapatkan materi yang cukup lengkap ya. Jadi kalau artinya apa? Lengkap di laboratorium punya ya, di jurusan yang lain kan ada di laboratorium, ke masyarakat, ke pasien ada, ilmu komunikasi, sosioantropologi dan sebagainya dibekali kita dengan ilmu-ilmu humaniora itu, sehingga ketika kita berhadapan dengan masyarakat sebagai pelayan ya, sebagai pelayan kesehatan, kita nggak canggung gitu. Jadi kita kalau orang terbiasa bergaul dengan melayani dengan pasien itu kan sudah terbiasa. Kemudian yang berikutnya lagi kaitannya dengan gara-gara dapat banyak ilmu yang cukup lengkap itu, kenyataannya di alumni kita di puskesmas ya, di dinas kesehatan itu banyak orang-orang gizi yang bukan hanya ngurusi gizi. Artinya dia memiliki kemampuan lebih sebenarnya di situ. Jadi enggak mesti harus lulusan gizi, dia ada di seksi gizi atau di bagian gizi puskesmas, enggak. Justru ada di banyak tempat, misalnya kok ada bendahara padahal enggak ada pelajaran keuangan gitu ya. Memang ada kewirausahaan yang nyerempet, ada ekonomi pangan. Jadi kadang-kadang kalau itu kemampuan itu beberapa yang kita dengar, kenapa kok memilih orang gizi malah bekerja di luar kemampuan gizinya itu, karena biasanya lebih mampu menguasai itu ya, misalnya keuangan gitu, karena kita sudah terbiasa mungkin ya, dulu waktu masih kuliah itu kan, zaman kita dulu kan ngitung DKBM ya, ngitung menu itu kan ngepaskan lemaknya, paskan karbohidratnya dan sebagainya. Dan yang ketiga ini, tapi ini pribadi ya mungkin ya, gara-gara di gizi saya dapat nikah dengan orang gizi, mungkin sama dengan Pak Walu ya. Dan kalau nggak gizi mungkin saya nggak nikah dengan orang gizi. Jadi itu pribadi lah, tidak mesti nanti harus orang gizi nanti kalau cari jodoh di gizi, enggak. Kenapa? Orang satu di gizi itu satu kelas cuma lakinya satu. Nah, itu. Jadi satu pasti direbut gitu. Masuk satu tempat itu untuk 2 ahli gizi. Kebanyakan itu ya Mbak ya. Jadi itu yang membuat saya memilih gizi sebagai jalan, ya akhirnya menjadi jalan hidup itu. Oke, jadi kalau gizi biasanya tentang makanan-makanan gitu. Kalau anak zaman sekarang biasanya gini, makanan aja diperhitungin, apalagi kamu gitu. Bener banget. Nah, ngomong-ngomong soal tadi udah dibahas rumah sakit, dinas kesehatan, puskesmas. Jadi di mana aja sih peluang dari lulusan ahli gizi ini bisa bekerja di mana aja gitu? Kalau dari sarjana terapan mungkin Pak? Ya. Pemerintah ataupun masyarakat itu akan selalu senantiasa membutuhkan ahli gizi ya, karena kayaknya permasalahan gizi itu selalu ada dan nggak mungkin sampai kapan gitu ya. Apalagi sekarang ada masalah gizi. Makan siang gratis. Sebentar lagi. Lanjut. Tapi biar tidak gemoy. Bisa sebagai perancang, sebagai
perancang gizi ya, pelayanan gizi baik di pemerintahan maupun di NGO di luar pemerintahan ya, ataupun juga di industri pangan, industri minuman dan makanan, itu bisa sebagai riset and development dan juga mungkin bagian dari penjaminan mutu ya. Kemudian juga yang mungkin yang adik-adik sekarang yang mungkin diminati ya, kerja sekarang kan nggak mau diperintah-perintah, nggak mau suruh-suruh terbatas di bawah waktunya, tekanan. harus seperti misalnya kayak pegawai negeri itu kan harus masuk jam sekian, kerja seperti ini ya. Nah ini nanti yang selama manusia itu masih perlu pangan, perlu makanan, itu sangat luas itu ya, bisa mengembangkan entrepreneurship ya, untuk kewirausahaan pangan itu sangat luas ya. Nanti sudah banyak lulusan gizi di 4 ya, itu yang punya catering diet, punya catering khusus yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan langsung, itu sudah banyak sekali. Jadi di samping tadi ya, ada di pemerintahan maupun di luar pemerintahan, juga di industri pangan atau industri minuman juga lebih luas nanti ya cakupannya. Jadi nggak usah khawatir kalau mau bekerja yang bebas, tidak direh, kemudian bisa menentukan mau sebesar apa, mau pendapatannya berapa, itu nanti bisa adik-adik yang generasi milenial itu bisa berkembang lebih jauh. Jadi luas ya. Berarti sangat luas sekali ya untuk lulusannya. Mungkin dari Pak Nur, kalau ahli gizi biasanya lulusannya jadi apa aja nih Pak? Ya, kalau di awal tadi seperti yang sampaikan Pak Lalu ya, memang banyak yang pengen jadi pegawai negeri. Gitu kan. PNS. Ada formasi nih di puskesmas, di mana, di rumah sakit mereka daftar gitu ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan yang pengen mandiri tadi ya, berwirausaha, bikin nutripreneurship ya, wirausaha di bidang gizi gitu. Nah, tapi juga ada yang seneng ini ikut memberi di bidang edukasi ya. Ranahnya lebih ke edukasi, itu ada itu, kayak ikut di grupnya Nusantara Sehat. Itu kan ada lulusan kita yang ikut jadi tim di Nusantara, apa itu? Gizi Nusantara apa ya? Gizi Nusantara misalnya, seperti itu. Banyak. Jadi ada yang di non government tadi yang disampaikan Pak Lalu ya, di kayak LSM yang bergerak di bidang kesehatan dan gizi khususnya. Banyak kok itu lembaga kayak Health Vision Indonesia itu banyak. Atau kalau memang lulusan itu ya ingin mengabdikan lah istilahnya, menerapkan ilmunya, itu insya Allah banyak peluang sesuai dengan yang diinginkannya itu. Tapi kalau saya pengen nikah aja deh di rumah, ya boleh sih mengembangkan gizi di rumah. Gizi di rumah juga sangat bermanfaat. Bisa juga. Dan luar biasa itu kan. Beda suami yang dapat istri ahli gizi dengan yang bukan ahli gizi kan beda. Oke, udah banget. Kalau dari Pak Susilo nih Pak. Kalau di D3 itu seperti tadi ya, ranah kewenangannya itu kan memang tidak seperti halnya profesi dietitian maupun STR ya. Tentu saja nanti untuk di level peluang kerja itu mungkin tidak di sana. Tapi kita lihat misalnya untuk kebutuhan untuk diploma 3 ya, yang sampai sekarang masih lumayan tinggi ya, itu di level puskesmas. Kita memiliki berapa puskesmas? Itu banyak sekali puskesmas ya. Di Sleman itu rata-rata 2 atau sampai 3 ya
ahli gizi Ahli per gizi. puskesmas. Kemarin ada mahasiswa ke Kulon Progo. Kulon Progo itu paling-paling hanya 1 sampai 2. Artinya apa? Dengan sebegitu luasnya wilayah, kemudian hanya memiliki satu ahli gizi dalam satu puskesmas, itu tentu tidak memadai gitu. Memang ada kendala di sini bahwa formasinya kan terbatas ya, kalau tadi disampaikan Pak Nur bahwa pegawai negeri itu formasinya terbatas, tapi bisa mengambil slot, mengambil yang P3K kan istilahnya, kan ada P3K itu ya. P3K banyak itu dibuka itu P3K ya. Pegawai negeri P3, pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja. Jadi sifatnya kontrak gitu. Tapi statusnya ya pegawai pemerintah, itu sama seperti pegawai yang lain, cuma dia ada masanya, masa kontraknya itu P3K, dan itu memang pemerintah karena memiliki kemampuan yang terbatas sehingga salah satu alternatifnya dibuka itu, dan kesempatan itu untuk D3 gizi saya kira masih terbuka lebar ya. Masih terbuka lebar. Sementara yang lain-lain kalau mau melanjutkan itu tadi berkarir ke yang lebih tinggi ya kuncinya harus mau bersedia untuk melanjutkan studi gitu, karena lulusan gizi D3 gizi banyak juga yang menjadi orang hebat ya. Profesor saya punya adik kelas ada 2 yang sudah jadi profesor dari D3 gizi ya, dari Malang itu. Belum yang dari Jakarta itu, tapi bukan itu dari lulusan Jakarta. Artinya apa? Kita kalau mau mengembangkan karir setinggi-tingginya itu tidak terbatas sebenarnya ya. Yang penting mau saja, ada kemauan untuk melanjutkan studi. Maka capaian yang kita peroleh itu bisa juga maksimal. Saya kira itu, Mbak. Oke, berarti sangat terbuka lebar dan luas sekali ya ini. Jadi dari lulusan ahli gizi jadi apa? Bisa jadi PNS, bisa non PNS, ada bisa buka catering sendiri, karena selama masih ada makanan dan manusia itu gizi akan tetap dibutuhkan, begitu nih Pak. Nah, kalau dari teman-teman nih, dari calon mahasiswa yang baru, kira-kira kalau mau kuliah di Poltekkes, apalagi jurusan gizi, ini dari SMA atau SMK-nya itu jurusan apa nih Pak? Dari Pak Nur mungkin. Saya. Kalau SMA secara umum ya, baik Diplomatika maupun sarjana terapan itu SMA ya, SMA IPA, IPS boleh, sekarang kan bebas bersaing ya. Kemudian juga dari SMK itu memang ada, tidak semua SMK ya, SMK-nya SMK Boga, SMK Gizi itu kan ada ya. SMK Boga atau SMK Gizi itu boleh, SMK Kesehatan masih boleh ada. Jadi SMK Kesehatan kan ada, itu bisa. Jadi tentunya juga harus bersaing ya, karena seleksinya cukup ketat, ada tes tertulis ya, yang itu nanti nilai adalah yang akan menentukan untuk nominasinya. Jadi memang ya harus bersaing. Kalau mendaftarnya boleh, artinya dibuka kesempatan kepada semua saja tadi ya, yang memenuhi persyaratan tadi bisa ikut seleksi nanti untuk tes terus. Kan ada jalur apa saja itu Pak Susilo? Oh iya. Bisa jalur. Boleh. Kalau yang untuk D3 gizi ya, dan mungkin yang STR juga itu kita memiliki sama ya. Memiliki jalur 2 ya, jalur 3 nanti yang mandiri. Jalur yang pertama jalur PMDP namanya. Kalau di luar namanya jalur undangan itu ya. Di D3 juga ada, di STR ada jalur undangan. Itu tapi sudah tertutup, sudah selesai itu prosedurnya ya, prosesnya masanya udah selesai. Nah, sekarang mulai bulan Maret ini sampai dengan nanti awal Mei, nanti ada di brosurnya ya. Itu kita buka untuk yang jalur CBT namanya ya, CBT computer based test, yang istilahnya ujian tulisnya gitu, tapi nggak menulis begini, pakai CBT itu menggunakan sistem bersama yang namanya SIMAMA. SIMAMA itu digunakan oleh Kementerian Kesehatan untuk seluruh Poltekkes, sehingga nanti kita juga ikut di dalam sistem itu gitu, di dalam sistem itu. Dan nanti mungkin terakhir biasanya itu, tapi ini nggak selalu ya, nggak selalu ada namanya jalur mandiri atau SIMAMI, itu jalur yang ketiga, tapi tidak selalu. Artinya apa? Kalau di D3 sekiranya sudah cukup kuotanya terpenuhi, nggak kita buka lagi gitu. Kecuali kalau nanti masih kadang-kadang ada yang mengundurkan diri misalnya, terus kita masih membutuhkan kuota slotnya masih ada, maka bisa dibuka jalur mandiri gitu. Kemudian tadi saya menambahkan persyaratan basic sekolahnya tadi udah disampaikan Pak Nur ya. Selain itu ya kan tadi dari SMA ya, SMA dari semua jurusan, kemudian dari SMK Boga, hanya Boga saja. Kemudian kalau untuk SMK Kesehatan itu dari semua
kesehatan apapun ya, SMK apapun. kesehatan itu. Kemudian ada tambahan semacam persyaratan ya, yaitu untuk tinggi badan. Ya. Tinggi badan kalau di perawat bidan itu 150 dan 155 ya. Tetapi untuk yang lain itu 145. Jadi kalau sekiranya ada calon-calon mahasiswa, oh kok nggak bisa ke bidan ya, mungkin ini salah satu bisa lari ke gizi lah gitu. 145 bisa diterima ya, minimal tapi ya. Nah kurang dari itu ya nggak bisa. Itu kira-kira tambahannya minimal 145 cm nih bagi calon mahasiswa. Kalau dari Pak Walu ya menambahkan? Ya, tadi terutama dari SMA semua, ada juga yang sekarang kayaknya dibuka juga yang dari SMK pariwisata dan SMK pertanian itu juga bisa masuk ke gizi ya. Jadi tadi ada 3 jalur PMDP, tapi tadi ya dari adik-adik yang menggunakan rapot, biasanya rapot sama prestasi apa. Kemudian yang Simama ini yang bersama seluruh Indonesia bersama. Kemudian yang Simami itu nanti termasuk teman-teman yang sudah bekerja. Baik dari D1 mau D1 gizi atau diploma 1 ya, atau D3 yang sudah bekerja yang mau masuk melanjutkan STR. Nah itu nanti yang Simami yang mungkin ini belum mulai dibuka ya Pak ya. Belum, ini baru Simama. Nah biasanya yang terakhir itu ya. Begitu, jadi ada 3 jalur tadi Pak. Ada 3 jalur. Jadi sampai sekarang masih dibuka pendaftaran di tes tertulis ya, CBT atau Simama Poltekkes Kemenkes Jakarta nih. Nah kalau untuk fasilitas sendiri, fasilitas apa sih yang ada di jurusan gizi untuk menunjang dunia perkuliahan ini Pak? Fasilitas ya, jadi ada fasilitas yang bisa digunakan secara keseluruhan oleh mahasiswa Poltekkes ya. Karena fasilitasnya ini milik bersama ya, misalnya ada asrama gitu ya, yang baru itu megah banget tuh kalau ada asramanya tuh, nih teman-teman, keren ya, keren banget, mantap gitu kan. Untuk mahasiswa tingkat 1 tuh diprioritaskan ya, kita untuk bisa masuk di asrama kan ada peningkatan kapasitas karakternya ya, supaya lebih oke gitu ya karakternya gitu. Kemudian juga ada fasilitas laboratorium yang terpadu, ada laboratorium yang gizi ya gitu. Kalau laboratorium terpadu itu kayak misalnya laboratorium untuk mikrobiologi, laboratorium untuk kimia itu nanti bersama-sama, komputer ya misalnya seperti itu yang CBT tadi. Atau laboratorium yang memang khusus spesifik gizi itu banyak ada. Laboratorium penyelenggaraan makanan itu keren tuh. Keren banget kayak Master Chef ya, gitu. Itu ya. Laboratorium teknologi pangan itu yang teknologi pangan lah ya. Belajar mengenai pangan mulai dari bahan, ya, kemudian proses dan sebagainya itu. Penyimpanan dan sebagainya di situ. Nah, mutu ya nanti di situ. Kemudian ada laboratorium yang ke gizi masyarakat tuh ya. Misalnya bagaimana kalau belajar memberikan penyuluhan, memberikan konseling gitu. Ada di situ. Terus bagaimana cara mengukur ya status gizi sasaran itu ya, klien itu misalnya bayi, balita sampai lansia ya, semuanya ada di laboratorium untuk bagaimana menentukan status gizinya itu. Sehingga sangat lengkap ya, sangat layak, dan kita semua ini sudah terakreditasi unggul ya, baik sekali ya. Jadi dari diploma 3 sampai STR, profesi, alhamdulillah kita sudah terakreditasi. High level accreditation. Sudah tertinggi. Udah tertinggi nih teman-teman. Jadi jangan ragu-ragu buat masuk gizinya Polkesio. Jadi silakan bergabung. Kalau yang ikut jalur Simama tadi ya, jangan lupa kliknya nanti. Nah, jangan keliru kliknya. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta jurusan gizi. Kalau dari Pak Walu ya, ada yang mau ditambahkan? Iya. Jadi di pendidikan vokasi ini ada syaratnya ya, tadi sudah disebutkan juga Pak Nur. Paling tidak kita harus mempunyai 8 standar lab
ya, tapi sudah ada semua ya itu. Bahkan kita sudah lab pengembangan ya. Jadi ada 8 lab standar itu, lab penilaian status gizi ya, untuk menghitung kebutuhan gizi dan lain sebagainya. Kemudian lab pendidikan dan konsultasi gizi. Kemudian lab penyediaan makanan, kemudian lab uji cita rasa, ya, uji cita rasa, kemudian lab ilmu pangan, kemudian lab sistem penyediaan makanan institusi. Jadi 8 standar itu sudah terpenuhi sudah ya. Kemudian kita juga sudah punya pengembangan lab yang lain yang itu sudah pengembangan kita ya. Ada lab OSCE ya, kemudian lab bahasa, lab multimedia, lab klinik juga punya ya, kita punya klinik Pratama ya. Mungkin tahun 2025 nanti rencananya kita mau membangun rumah sakit ya, rumah sakit Poltekkes nanti, Poltekkes ya, di Jalan Magelang sana. Jadi nanti semakin berkembang. Tadi juga ada lab-lab di masyarakat ya, lab kita punya lab lapangan di masyarakat. Nah, sebentar lagi juga kita punya rumah sakit yang nanti akan semakin mendukung keberhasilan dan pengembangan vokasi gizi di Poltekkes Jogja ini. Kalau dari Pak Susilo nih, ada yang mau ditambahkan? Yang kalau di D3 gizi itu jadi karena sejalan dengan ya Mbak ya, sejalan dengan unggulannya ya, unggulannya kan promosi gizi. Kita memiliki selain yang disebutkan Pak Nur tadi kan sangat lengkap ya, kan dari 8 standar yang harus namanya ABBM ya, standar alat bantu belajar mengajar ya, itu standarnya memang 8, tapi kita memiliki 2 tambahan tadi disebut Pak Waluyo, ada 2 tambahan yaitu lab multimedia dan lab bahasa, dan 1 lab pengembangan yaitu OSCE. SOC itu kan belum tentu dimiliki oleh yang lain. Kita sudah memiliki paling duluan di Indonesia. Kemudian tadi kaitannya dengan yang D3 itu pengembangan atau unggulannya itu adalah promosi gizi. Kita memiliki semacam studio mini ya, mini studio yang biasa digunakan untuk praktek mahasiswa seperti ini. Tapi ini miliknya direktorat. Walaupun kita juga kadang-kadang pakai ya. Tapi kita di gizi sendiri punya itu. Ada kayak gini. Punya dan sudah juga banyak digunakan oleh mahasiswa ya. Sehingga nanti wahana atau wadah mereka untuk menyalurkan kemampuan ya berpromosi kesehatan tuh melalui fasilitas yang tadi itu ya, alat-alat antropometri, alat-alat komunikasi yang di sana ditambah dengan studio mini tadi. Kita sudah siap digunakan oleh mahasiswa. Terus di samping juga kalau untuk yang laboratorium tadi, yang laboratorium di dalam gedung ya, di dalam kampus kan kita juga memiliki laboratorium lapangan ya. Ya, kita memiliki kerjasama di salah satu wilayah namanya Sembung ya, itu digunakan termasuk juga untuk penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen, dan biasanya itu diikut sertakan atau dilibatkan mahasiswa gitu. Sama tambahan tadi kita memang ke depan direncanakan tadi sudah memiliki akan mempunyai rumah sakit tersendiri ya. Proses pembebasan tanahnya sudah dilakukan. Itu ada di Jalan Magelang ya. Itu ya tidak lama lagi kita akan memiliki rumah sakit pendidikan statusnya itu ya. Mudah-mudahan mohon doanya ini menjadi kebanggaan Poltekkes Jogja ya. Yang tadi belum tentu Poltekkes lain memiliki ini ya. Paling punyanya ya klinik Pratama. Kalau klinik Pratama kan kita sudah punya. Ya mini hospital sudah ada. Tapi ini hospital yang benar-benar hospital untuk pendidikan dan bisa untuk melayani umum, ini akan segera mudah-mudahan terrealisir gitu. Itu Mbak, mudah-mudahan. Jadi akreditasinya udah ter-approve banget, udah A gitu ya untuk semua program studi. Kemudian untuk fasilitas-fasilitas yang menunjang pembelajaran perkuliahan itu juga udah sangat-sangat lengkap. Apalagi laboratnya udah bagus banget, udah pol pokoknya. Terus kalau ini yang terakhir nih Pak, mungkin ada pesan-pesan untuk calon mahasiswa nih supaya biar daftar gizinya Polkesio. Mungkin dari Pak Nur ada pesan-pesan? Ya, untuk kalian yang memang passionnya yaitu senang dah di bidang gizi ya, khususnya mengenai diet, mengenai bagaimana pengen bugar, bagaimana pengen lebih sehat melalui makanan itu ya, silahkan nanti bergabung di gizi. Gitu ya, silahkan bergabung di gizi gitu. Pokoknya nggak kecewa lah gitu. Nggak akan kecewa lah kalau kata Pak Nur. Oke. Kalau dari Pak Waluyo mungkin?
Ya, bagi sahabat muda, kaum milenial ya, mungkin di benak adik-adik sekalian itu gizi itu ya seolah masak-memasak. Iya, Ya, masak-masakan. tapi tidak harus ahli gizi itu nanti harus pandai memasak, kemudian enak masakannya ya. Tapi mengetahui apa sih tujuan memasak, zat gizinya perubahannya bagaimana, komposisinya dan lain sebagainya. Saya tanya Mbak Dini, Iya. Ibu masakannya ini enggak? Enak dong, Pak. Enak. Dong. Ibu kuliah di gizi enggak? Enggak. Jadi tidak harus Iya. pandai memasak ya. Artinya Iya. karena saya lihat mungkin ya peminat prianya itu sangat sedikit, mungkin takut kalau harus memasak ya. Padahal enggak ya. Luas sekali pengembangan ilmunya sampai profesor, doktor itu sudah banyak sekali gizi ya. Jadi jangan khawatir untuk yang bahkan justru mungkin peluangnya juga bekerja juga semakin banyak sekarang, karena di rumah sakit atau di industri tertentu itu butuh ahli gizi yang cowok. Nah, ini sangat terbatas gini. Satu kelas berapa cowoknya? Ini Di angkatan saya cuma 2, Pak. 2 dari 50. Nah, itu ya. Dari 50. 1:20. Jangan salah ya. Bukan memasak ya gizi itu. Iya. Ya itu memang harus dasar yang harus kita ketahui. Kemudian yang kedua, luar biasa kepentingan gizi ini ya. Makanya gizi kita harus kita atur dengan baik. Kita atur dengan baik. Karena apa? Kalau tidak diatur dengan baik, itu nanti sangat riskan masa tua kita atau masa yang selanjutnya ya. Kalau kita bisa makan teratur, seimbang dan jumlah yang cukup, adekuat, itu makanan itu bisa menjadi obat untuk diri kita atau diri masyarakat ya. Kalau dipolakan masyarakat makanan yang baik sesuai dengan jumlah dan kebutuhan, itu makanan bisa menjadi obat. Tetapi sebaliknya, kalau sekarang pola konsumsi kita jelek dan lain sebagainya, nanti akan kebalikan. Ya, sayang sekali kan, nanti masa tua, masa muda mestinya masih produktif, aktif ya, nanti malah kebalik. Obat jadi makanannya. Itu yang mudah-mudahan tidak terjadi ya. Nah, inilah pentingnya ahli gizi ya. Jadi kalau kita mengatur dengan baik, betapa sangat luasnya nanti. Tapi tidak mudah untuk mengubah perilaku itu ya. Makanya sangat menarik gizi ini ya. Jika kita bisa makan teratur dan baik, itu bisa menjadi obat, tidak perlu obat-obatan ya. Tapi kalau sebaliknya, kalau nanti kita makan ya, nanti penyakit yang datang, berarti kita harus makan obat selalu. Iya, itulah pesan-pesannya. Oke, jadi sangat menarik sekali. Kalau dari Pak Susilo nih? Wah, kalau yang menariknya itu sudah banyak kalau mau nyari. Pesannya nih Pak, untuk pesannya mahasiswa. gimana? Pokoknya kalau bagi calon-calon mahasiswa yang mau masuk di prodi D3 Gizi ya, itu pastinya tidak akan menyesal gitu ya. Tadi kan banyak sudah kelebihannya atau sisi kemenarikannya gitu ya. Yang cowok-cowok nggak susah untuk cari cewek karena ceweknya banyak. Nah, itu. Satu ya, ini yang saya dan bapak-bapak di sini kan satu di antara sedikit yang cowok berarti kan. Biasanya kalau cowok lebih gampang dicari gitu, lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Kenapa? Karena ahli gizi cowok itu jarang gitu ya. Jadi tapi yang selain itu tentu bukan karena cowoknya ya, bukan karena cowoknya. Jadi nanti takut wah nanti di sana nggak ada temannya yang cowok, itu nggak juga ya. Jadi sisi menariknya itu semua hal yang kita berikan, yang kita ajarkan di kampus itu akan berguna nanti pada saat lulus kelak gitu. Dan ini sudah terbukti dari alumni kita yang menjadi yang memberikan respon ya, istilahnya respon rate kepada kami, kepada kita pengelola, bahwa mereka itu sangat bangga dengan sebagai alumni itu gitu ya. Kemudian ilmu yang diberikan itu begitu bermanfaat, berguna, karena ini juga dari sisi pengguna ya, dari sisi yang menggunakan alumni kita itu ya, wah orang gizi itu bisa apa saja itu. Dari situ kan mencerminkan ya, menandakan, menunjukkan bahwa alumni kita itu nggak kaleng-kaleng itu ya, istilahnya anak muda yang nggak kaleng-kaleng. Jadi nggak sembarangan, nggak serampangan. Berarti ada kualitas di situ yang ada. Saya kira itu satu kata istimewa untuk podcast. Banget. Jadi kalau kalian nih mau kuliah di gizi itu
tadi ya penjelasannya sangat menarik, udah terakreditasinya, udah approve banget, dan sangat banyak alat-alat belajar yang untuk menunjang pendidikan perkuliahan nih. Jadi mungkin kalau teman-teman masih bingung, masih mau ada yang ditanyakan nih mengenai gizinya Polcasio, mungkin bisa komen di bawah ataupun bisa langsung mengunjungi Instagramnya Polcasio. Nanti bisa dibantu jawab oleh admin-adminnya. Begitu. Terima kasih Bapak Nur, Pak Susilo, Pak Waluyo yang telah hadir di episode kali ini. Jadi kita lebih kenal dengan jurusan gizinya Polcasio. Buah leci, buah selasih, dibuat jus penghilang dahaga. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye. Terima kasih. Sampai ketemu di Polcasio. Iya, sampai ketemu di Poltekkes.